Hello guys, welcome back to our channel Ella Angkasa tentang hukum. Di video kali ini kita akan membahas terkait gugatan dan permohonan. But before it, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke baik, yang pertama kita akan membahas dulu nih terkait pengertian gugatan. Jadi, gugatan itu merupakan suatu surat tuntutan hak dalam permasalahan perdata yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat menggugat pihak lainnya yang disebut sebagai tergugat. Sedangkan pengertian permohonan menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan memberi pengertian tentang permohonan sebagai permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Sebagai tambahan bahwa gugatan dan permohonan ini bisa diajukan juga ke pengadilan agama bagi kita yang beragama Islam dan bagi kasus-kasus yang sengketa atau permohonannya itu ada dalam kewenangan pengadilan agama. Next, kita akan membahas terkait ciri-ciri gugatan dan permohonan. Jadi kita akan bahas dulu nih terkait gugatan. Yang pertama, gugatan itu permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa. Sedangkan permohonan, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja. Perbedaan yang kedua, dalam gugatan terjadi sengketa di antara para pihak, antara dua pihak atau lebih. Sedangkan permohonan, permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Yang ketiga, gugatan, pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. Sedangkan permohonan, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak atau ex parte. Yang keempat, dalam gugatan, hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara, sedangkan dalam permohonan, hakim mengeluarkan suatu penetapan. Sebagai contoh, dalam pengadilan agama misalnya di kasus waris, akan dinyatakan sebagai gugatan apabila kasus tersebut mengandung sengketa waris di mana terdapat dua pihak atau lebih yang saling berselisih terkait harta waris. Sedangkan akan disebut sebagai permohonan jika seseorang memohon penetapan ahli waris ke pengadilan agama, sehingga tidak ada sengketa. Adapun bentuk gugatan, tiap-tiap orang proses perdata dimulai dengan diajukannya surat gugatan secara tertulis. Bisa juga dengan lisan yang kemudian ditulis kembali atas permintaan ketua pengadilan negeri atau agama kepada panetranya. Gugatan secara lisan adalah jika orang yang hendak menggugat itu tidak pandai menulis, yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama atau negeri dalam daerah hukum orang yang hendak digugat itu bertempat tinggal. Hal ini menurut Sulistini tahun 1987. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya mengenai bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, terkait gugatan lisan. Pasal 120 HIR atau 144 RBG menyatakan bila mana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan tersebut kemudian membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan tentang gugatan tersebut. Dan dalam RBG dinyatakan bahwa gugatan secara lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan. Ini menurut Fauzan pada tahun 2005. Tujuan memberikan kelonggaran mengajukan gugatan secara lisan untuk membuka
membuka kesempatan kepada para rakyat atau masyarakat pencari keadilan yang buta aksara membela dan mempertahankan hak-haknya. Menghadapi kasus yang seperti ini, fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 ayat 1 RBG junto pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam memberi bantuan memformulasikan gugat lisan yang disampaikan. Ketua pengadilan tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki penggugat. Ini menurut Yahya Rahab 1996. Dan untuk menghindari hal tersebut, maka hakim atau pegawai pengadilan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam merumuskan gugatan lisan dalam bentuk surat gugatan dapat melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh penggugat. Kemudian, merumuskan dalam surat gugatan yang mudah dipahami. Dan gugatan yang telah dirumuskan dalam sebuah surat gugatan tersebut dibacakan kepada penggugat. Apakah segala hal yang menjadi sengketa dan tuntutan telah sesuai dengan kehendak penggugat? Apabila sudah sesuai dengan kehendak penggugat, maka surat gugatan tersebut ditandatangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang merumuskan gugatan tersebut. Yang kedua, dalam bentuk tertulis. Jadi, gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 118 ayat 1 HIR yang berbunyi, gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk ke kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam, atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Ini menurut Rambe 2004. Mengenai gugatan tertulis, selain dijelaskan dalam HIR, juga dijelaskan dalam RBG pasal 142 ayat 1 yang menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa hukumnya dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Baik guys, that's all about gugatan dan permohonan. Insyaallah pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gugatan. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thanks for watching.